Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang memimpin doa, silakan kepada siswa yang pertama tadi hadir, kan jam-jam dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang Ibu akan ngecek kehadiran dulu. Sasi, Hadir, Sasi Bu. ada ya. Nurul Aulia, Bu. terima kasih Nurul. Tika Karina. Nah, terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran Ibu hari ini. Pun kita belajarnya masih daring ya, tapi Ibu berharap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Dan juga jangan lupa untuk bersikap disiplin dan jujur, baik itu dalam mengikuti pembelajaran ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas apa? Minggu kemarin kita belajar tentang Microsoft Excel. Terima kasih Izna ya. Terima kasih Kia. Belajar menghitung menggunakan rumus Microsoft Excel. Iya, berhitung menggunakan rumus. Betul, Saskia. Terima kasih. Sekarang Ibu akan tayangkan dulu sebuah tayangan PowerPoint ya. Itu tentang perangkat lunak presentasi ya. Kemudian kompetensi dasarnya. Nah, ini ada 2. Pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk bisa menyimpulkan fungsi dari perangkat lunak presentasi. Kemudian yang kedua, mampu menyeleksi fitur desain yang sesuai dengan tema pada perangkat lunak presentasi. Kemudian yang terakhir, yaitu kalian nanti mampu merancang slide dengan menggunakan fitur transisi dan animasi yang menarik. Yaitu terdiri dari 3. Yang penilaian, ada 3 macam penilaian ya. Yang pertama tentunya nanti penilaian diskusi, penilaian pengetahuan, dan penilaian praktik juga. Tugas kelompok diskusinya masih sama seperti minggu kemarin ya. Sekarang, kira-kira apa fungsi dari PowerPoint? Kalian pernah menggunakan PowerPoint? Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu fungsi dari PowerPoint, Ibu akan menampilkan 2 buah tayangan. Akan disimak dengan baik. Ini gambar yang pertama ya. Kemudian ada juga gambar yang kedua. Bisa dilihat perbedaannya dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Jam-jam, Bu. Oh, boleh jam-jam, ya. Gambar 1, presentasi dengan membaca. Gambar 2, presentasi yang menggunakan PowerPoint. Terima kasih jam-jam. Hebat sekali ya jawabannya. Jadi, menurut kalian ya melihat gambar tadi, fungsi PowerPoint itu apa sih? Pera, Bu. Boleh Pera lagi, ya. Supaya presentasi menarik. Wah, benar sekali Pera. Terima kasih ya Pera ya. Ada Bu Zaskia. Boleh Zaskia. Alat untuk membuat presentasi. Betul sekali, hebat. Terima kasih ya, Zaskia dan Pera. Ibu akan lanjutkan ke tayangan selanjutnya. Di sini silahkan kalian perhatikan baik-baik. Nanti ada 2 tayangan. Nah, ini untuk tayangan pertama. Selanjutnya, kita beralih ke tayangan kedua.
dari kedua tayangan barusan, kira-kira apakah perbedaannya? Menurut Saskia, Ya, Tayangan- gimana? perbedaan tayangan pertama pada saat perpindahan slide tidak ada gerakan, sedangkan pada tayangan kedua ada gerakan pada saat perpindahan. Iya, terima kasih Zaskia ya. Betul sekali. Nah, jadi apa gerakan yang tadi yang disebut ketika slide berpindah ke slide yang selanjutnya itu ada gerakan ya? Kira-kira gerakan itu dinamakan dengan apa? Untuk mengetahuinya, mari kita kenali dulu fitur pada Microsoft PowerPoint. Ini fitur umum yang ada pada Microsoft PowerPoint. Tadi ada 4 yang biasa digunakan, tentunya ada slide itu untuk menampilkan informasi berupa teks, tabel, gambar, smart art, grafik maupun video. Kemudian desain tema yaitu tema yang untuk mempercantik tampilan slide. Kemudian transisi. Nah, yang tadi efek perpindahan pada slide. Kemudian animasi itu efek teks atau objek yang terdapat pada slide. Nah, ini jenis transisi ada 4 macam. Yang pertama ada subtle, kemudian yang kedua ada exciting. Ya. Kalau subtle ini jenis transisi yang efeknya sederhana. Kemudian exciting, efek animasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan subtle dan lebih menarik. Kemudian yang ketiga ada dynamic content. Nah, jenis ini hanya menggerakkan isi dari slide-nya itu, bukan slide-nya. Selanjutnya jenis animasi itu ada 4. Yang pertama ada entrance, kemudian emphasis. Nah, kemudian yang ketiga ada exit, yang keempat ada motion pad. Ini yang disebut dengan slide. Kemudian desain atau tema, ini tampilan untuk mempercantik slide. Kemudian transisi, nah ini ada 3, ada subtle, exciting, dan dynamic content. Ada animasi, ini ya, ada entrance, kemudian emphasis, ada juga exit dan motion pad. Nanti bisa kalian gunakan ketika membuat sebuah presentasi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita ke kegiatan diskusi, Ada, Bu. Bu. boleh? Silakan Tika. Fungsi transisi untuk apa? Transisi untuk perubahan slide-nya, peralihan slide-nya. Kalau animasi itu untuk efek dari teks atau gambar yang ada di dalam slide. Sekarang kita lanjut ke kegiatan diskusi. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing melalui WhatsApp atau di sini boleh ya. Silahkan untuk tugas diskusi. Nanti kalian posting di sini ya. Adik sudah. Silahkan bacakan hasil dari diskusinya tadi. Fungsi dari PowerPoint menurut kelompok 1, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama. Yang jenis transisi dan animasi yang cocok untuk digunakan adalah transisi extending, merupakan efek yang lebih kompleks sehingga lebih menarik. Terima kasih ya kelompok 1 Zaskia, sangat lengkap. Terima kasih ya bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita applause untuk kita semua ya. Sekarang kita pada tugas praktik. Apa ini yang harus kalian kerjakan? Ya, tugasnya kalian membuat sebuah presentasi, lainnya juga ditambahkan transisi dan animasi. Nanti hasilnya kalian upload di GCR. Baik. Kalau sudah tugas praktiknya, silahkan kalian
upload pada kegiatan tugas praktik ya. Cek, oke, udah ada. Boleh yang lain yang ini ya, yang kesulitan bisa melalui WhatsApp. Cek jam-jam ya. Yang pertama, kita buka dengan Google Slide supaya bisa melihat transisi dan animasinya. Cantik sekali ya jam-jam. Oh ya. Iya, jam-jam. Ini yang jam-jam ya. Iya. Ini supaya mempersingkat waktu bagi yang sudah dilanjut mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu share soalnya melalui GCR ya. Kalian mengerjakan soalnya di Google Form. Sudah Ibu rekap ya semuanya. Baik, untuk soal latihan sudah semuanya mengerjakan ya. Praktek juga sudah masuk semuanya, sudah Ibu nilai ya. Terima kasih ya kalian sudah mengerjakan tugas diskusi, tugas praktik, dan soal latihan. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Fungsi dari PowerPoint. 1. Sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. 2. Memudahkan membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video gambar, dan animasi serta template atau desain yang digunakan. 3. Memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian informasi lebih mudah dimengerti. Jenis transisi ada 3, yaitu subtle, exciting, dan dynamic content. Jenis animasi ada 4, yaitu entrance, emphasis, exit, dan motion patch. Oke, terima kasih Pera. Ya, tepuk tangan untuk Pera ya. Sekali ya, ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Fungsi dari PowerPoint yaitu sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi. Kemudian mempengaruhi audiens dengan suatu gagasan teks atau gambar, audio, dan video. Yang terakhir, memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian informasi lebih mudah dimengerti. Ya, ingatkan lagi jenis transisi ada 4 macam, ada subtle, ada exciting, ada dinamik. Kemudian yang jenis animasi ada 4. Yang pertama ada entrance, kemudian emphasis, ada juga exit, dan yang terakhir ada motion pad. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan informasi untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu masih mengenai materi PowerPoint, tetapi dengan menggunakan teknik bagaimana cara menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Alhamdulillah ya, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai, berjalan dengan lancar. Kalian mengerjakan semua tugasnya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan Jam-jam untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian tetap patuhi protokol COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan.